Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan, memberikan informasi tentang manfaat atau apa yang bisa kita dapat dengan membuat sebuah peta pemetaan. Dalam hal ini kita menggunakan teknik aerial, yaitu using drone. Jadi mapping using drone, pemetaan udara dengan menggunakan wahana drone. Nah, drone sendiri adalah alatnya ya, wahananya untuk bekerja. Nah, di drone itu ada kamera. Saya akan coba membuat perbandingan kamera standar yang ada di drone seperti yang ada di Mavic 2 Pro atau seperti itu. Jangan yang Enterprise ya, ini masih kamera standar. Saya pakai Mavic 2 Pro, kameranya adalah 24 megapiksel Hasselblad, hasilnya cukup baik, bagus. Citranya, optisnya bagus, dan GSD-nya juga baik. Lalu satu lagi adalah LiDAR, kamera LiDAR. Jadi pembacaannya dengan laser. Seperti apa? Nah, kita coba lihat ya. Ini yang sekarang dilihat kawan-kawan adalah sebuah potongan yang saya perlihatkan, sebuah pulau. Jadi kelihatan sini ada pulau, ada pinggirannya, ini pulaunya, ada daratannya, tandus. Ini karena ambilnya dari foto satelit, jadi tidak real time ya, mungkin pada saat kemarau jadi kelihatan tandus. Di sekeliling-sekelilingnya ada perimeter pulau ini, bakau, hutan bakau. Di sebelah kanan juga ada daratan juga. Nah, ini ada celah, ini celahnya adalah selat ya. Oke, seperti apa ortofoto kalau kita menggunakan kamera RGB? Ini dia. Jadi kelihatan hasilnya. Nah, ini saya terbang di ketinggian 150 meter. Cahayanya cukup baik. Kita bisa lihat detailnya. Jadi permukaan bumi ini, tanah atau seperti itu terlihat jelas. Vegetasinya juga kelihatan. Ini kemudian di sini kelihatan ada sebaran batu-batu, bukit batu. Ini bukit batu. Ini batu-batu besar-besar. Dan di pinggir ini mangrove-nya juga terlihat jelas ya. Lamun yang warna putih ini kelihatan perairan dangkal. Ke bawah sedikit ini sudah perairannya agak sedikit lebih dalam. Di sebelah kanan ini juga terlihat ada sabana, terus mulai naik ke atas sedikit. Ada perbedaan yang terlihat ya di sini. Nah, kebetulan karena pakai RGB ini, di sini vegetasinya cukup banyak ya. Agak sedikit sulit atau agak kurang data yang bisa kita olah kalau kita mau memperlihatkan topografinya. Jadi saya menggunakan data dari Aster GDM untuk menyajikan atau memperlihatkan topografinya. Hasilnya seperti apa? Seperti ini. Ini kontur yang interval 10 meter. Sudah kelihatan ya. Ini kemudian kontur yang 1 meter. Nah, kelihatan jadi bentukan permukaan bumi ini terlihat mana yang relatif rendah, mana yang tinggi, terus mana yang rata atau mana yang terjal ya. Jadi kelihatan di sini kalau rapat ini berarti dia sudah agak terjal. Tapi kita bisa lihat juga agak berbeda ini, kelihatan seperti ini ya. Ini daerah mangrove. Kelihatannya terjal tapi sebetulnya tidak. Ini karena kan bacaan DEM itu dari data satelit, citra satelit yang diolah menjadi DEM ya. Oke, nah sekarang saya akan memperlihatkan seperti apa kalau data itu dihasilkan oleh kamera LiDAR. Saya matikan dulu. Ini adalah kamera LiDAR. Sorry, bukan kamera LiDAR, tapi ini kameranya kita pakai Sony A6300. Terlihat tidak banyak berbeda ya.
LiDAR drone ini terbang di ketinggian 70 meter saja. Nah, kelebihannya kalau dengan LiDAR ini karena dia pakai laser, dia tidak terlalu terganggu apabila cahayanya kurang. Jadi dia tetap bisa menarik data dengan baik. Kita lihat topografi atau relief dari permukaan bumi ini yang dihasilkan data LiDAR seperti ini. Nah, kelihatan ya, jauh lebih memperlihatkan. Ini contohnya, ini sudah terlihat sekali nih bukit, ini perbukitan. Nah, ini kelihatan banget bahwa ini udah kelihatan terjal, bukit terjal, gunung batu kecil nih. Nah, yang unik di samping sini sudah tidak terlihat ya. Nanti kita lihat kalau saya nyalakan kontur yang 1 meter. Nah, terlihat jelas. Jadi batas daratan dengan laut jelas kelihatan. Ini kelihatan ya. Jadi mangrove ini dianggapkan sudah bukan di darat lagi, dia sudah di perairan. Jadi dia kelihatan batasnya. Ya. Dan di sini juga kelihatan. Ini kelihatan kerapatan dari garis permukaan bumi ini menunjukkan bahwa ini daerah ini terjal sekali. Begitu kawan-kawan. Jadi intinya adalah silakan manfaatkan hasil yang didapat ini, karakteristiknya masing-masing berbeda, untuk tujuan dilakukannya pemetaan atau mapping, areal mapping ini kemana gitu. Biasanya kalau saya untuk master plan atau seperti itu, kajian, cukup dengan menggunakan data dari kamera standar ya, karena nggak butuh teliti sekali atau detail sekali, cukup kelihatan bahwa mana ada permukaan yang tinggi atau rendah, ada cekungan atau seperti, cukup. Tapi kalau untuk konstruksi wajib pakai LiDAR karena kita butuh detail dan akurasi yang baik. Dan biasanya LiDAR ini selalu bergandengan tangan dengan GCP, sehingga akurasinya jauh lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena memang konsekuensinya ya, artinya effort yang kita keluarkan untuk menggunakan LiDAR ini, menyajikan data yang sedemikian detail ini, tentunya berbanding lurus ya, baik waktu, tenaga, dan juga biaya pasti. Tapi kembali, kalau memang dibutuhkan silakan tentukan kemanfaatan ini dan sesuaikan metode yang kawan-kawan akan pergunakan. Kita bisa lihat ya, saya mau coba kasih lihat juga seperti apa sih tadi aster gede, data aster itu. Ini data aster seperti ini ya, saya matikan dulu yang lain. Seperti apa sih? Nah, ini data aster ini kan hanya memperlihatkan sekilas bahwa ada permukaan ketinggian yang nanti diterjemahkan ke dalam kontur ya, hasilnya seperti ini konturnya. Memang sudah kelihatan ada bukit, tapi apa ya, poligon-poligonnya masih kasar. Ya memang kita bisa lihat ya, relief permukaan bumi sudah terlihat memang. Jadi ada bukit, ini kelihatan ada bukit, ini juga ada bukit agak, tapi gak kelihatan sini ya, kalau ini sebetulnya ini terjal. Tapi karena datanya terbatas, pembacaan dari citra satelit menyebabkan ada deviasi ya. Beda kalau kita menggunakan LiDAR. Kita lihat kalau data DTM yang dihasilkan oleh LiDAR seperti ini kira-kira. Nah, ya. Jadi dari data DTM ini sudah terlihat jelas. Ini bukitnya, runcing kelihatan ya. Kelihatan. Nah, ini juga, ini yang tadi saya bilang. Ini bukit yang terjal.
bukit batu yang terjal kelihatan sekali permukaannya. Nah, lalu yang di pinggir pantai ini kelihatan di garis perimeter pulau kelihatan jelas sekali. Karena kelemahannya lidar ini memang begitu dia membaca air, kelihatan sekali bedanya. Jadi ini yang ini daratan, kelihatan batasnya nih, garis pantai. Sebetulnya bukan garis pantai tapi garis elevasi, perbedaan elevasi ya. Lalu ini mangrove. Ini mangrove, ini keliling ini mangrove semua. Terus yang ini adalah yang kosong ini laut. Ini data lidar ini seperti ini. Jadi begitu ketemu air dia akan langsung kosong, tidak akan terbaca. Karena memang tidak ada tie pointnya, tidak ada yang mengikat. Karena dia kan laser ya, jadi begitu kena air reflektif nggak kebaca. Beda kalau dengan fotogrametri, masih bisa membaca relief permukaan laut dangkal. Beberapa laporan dari kawan-kawan antara 5-10 meter dengan syarat tidak ada refleksi, tidak ada ombak, dan kejernihan air baik, masih bisa kebaca. Begitu kawan-kawan, sedikit yang bisa saya sampaikan. Apa itu real mapping using drone? Kita bisa lihat bedanya. Ini foto satelit, kemudian ini adalah foto dari drone ortomosaik. Kemudian kita bisa lengkapi dengan kontur yang dihasilkan oleh data dengan menggunakan LiDAR. Sekian, terima kasih. Semoga membantu menjelaskan seperti apa sih bedanya itu kamera RGB dan LiDAR dan manfaatnya tentunya ya. Sampai jumpa. Salam.